Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam itu angin menderu kencang, seolah membawa bisikan-bisikan yang tak berasal dari dunia manusia. Hujan deras mengguyur atap rumah kayu tua milik Arga, pria yang baru saja pulang dari pemakaman ayahnya. Sepeninggal sang ayah, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, sebuah warisan bukan berupa harta, melainkan rahasia yang nyaris membuat jantungnya berhenti. Di ruang tamu, lampu minyak bergoyang tertiup angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Arga duduk dengan wajah pucat, menggenggam sebuah gulungan kertas kuno yang ditemukannya di peti kayu warisan keluarga. Tulisan di atas kertas itu samar, beraksara Jawa kuno, namun ia cukup bisa membacanya. Kata-kata itu membuat tubuhnya gemetar. Keturunan keluarga ini terikat janji. Setiap 3 generasi, satu jiwa harus menjadi tumbal. Jika tidak, kutukan akan menelan seluruh darah keturunan. Arga teringat dengan jelas bagaimana ayahnya seringkali melarangnya mendekati hutan larangan di pinggir desa. Ayahnya meninggal dengan cara aneh, tubuhnya membiru, matanya melotot, seolah sesuatu telah merenggut nyawanya dengan paksa. "Mas, kenapa wajahmu pucat sekali?" Suara lembut istrinya, Sinta, memecah keheningan. Ia membawa secangkir teh panas dan duduk di samping suaminya. Arga menatap istrinya dengan mata yang penuh kegelisahan. Tangan yang menggenggam kertas itu bergetar. "Sin, aku baru tahu, kenapa keluarga kita selalu dianggap berbeda. Kenapa ayah selalu hidup dalam ketakutan?" Sinta menatap kertas itu lalu kembali pada wajah suaminya. "Apa maksudmu, Mas?" tanyanya hati-hati. Arga menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, seakan takut ada sesuatu yang mendengar dari balik dinding rumah mereka. "Waktunya sudah tiba, dan akulah yang harus jadi tumbalnya." Sinta membeku. Kata-kata Arga barusan bagai petir yang menyambar di dalam dadanya. Ia menatap suaminya dengan mata membesar, berusaha memastikan bahwa semua itu hanyalah gurauan yang tidak lucu. Namun wajah pucat Arga, keringat dingin yang mengalir, dan sorot matanya yang kosong menunjukkan sebaliknya. "Mas, jangan bercanda. Tumbal apa maksudmu?" Suara Sinta bergetar, hampir tak keluar dari tenggorokan. Arga menunduk, menggenggam erat kertas kuno itu. Ia menunjukkannya pada Sinta. "Ini, warisan dari ayah. Aku membaca semuanya. Kita bukan keluarga biasa, Sin. 3 generasi lalu, leluhurku membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak manusiawi. Mereka meminta kekayaan dan kekuasaan. Tapi sebagai gantinya, setiap 3 generasi, satu dari keturunannya harus diserahkan." Sinta meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan kuno di atasnya seperti berdenyut, seolah hidup. Ia membaca baris demi baris dengan suara lirih. Tiba-tiba, angin kencang menerpa rumah mereka. Pintu depan terbuka dengan sendirinya, berderit keras. Lampu minyak bergetar, nyaris padam. Dari luar, terdengar suara lolongan panjang yang tidak mirip suara binatang manapun. Sinta langsung memeluk lengan suaminya. "Mas, jangan bilang semua ini benar." Arga menatap pintu yang terbuka. Wajahnya penuh kepasrahan. "Ini sudah dimulai, Sin. Aku bisa merasakannya. Giliran keluarga kita, giliranku." Malam itu semakin mencekam. Hujan deras masih mengguyur, namun suara-suara aneh dari luar rumah terdengar semakin jelas, desisan panjang, tawa lirih, dan langkah-langkah kaki yang tidak terlihat wujudnya. Sinta bersembunyi di balik punggung Arga, sementara pria itu berdiri menatap pintu rumah yang terbuka setengah. "Mereka sudah menjemputku," ucap Arga dengan suara berat, seakan kalimat itu menarik seluruh energi dari tubuhnya. "Tidak, Mas. Aku tidak akan biarkan mereka mengambilmu," teriak Sinta dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, dari balik kegelapan luar rumah, tampak sesosok bayangan tinggi berbalut kain hitam. Wajahnya tertutup, hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat. Suara parau keluar dari mulutnya.
Waktu telah tiba, darahmu yang dipilih. Sinta menjerit, sementara Arga memejamkan mata, air mata jatuh di pipinya. Aku tahu, aku memang sudah ditakdirkan, gumamnya lirih. Namun sebelum bayangan itu melangkah lebih jauh ke dalam rumah, Sinta berdiri tegak, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh tekad. Ia berdiri di depan suaminya, menghadang makhluk itu. Tidak, kalau ada yang harus menjadi tumbal, ambil aku saja. Suasana hening sesaat, bayangan itu berhenti, lalu matanya yang merah menatap tajam ke arah Sinta. Senyum mengerikan muncul, meski wajahnya masih tertutup kain. Menarik, kau rela menyerahkan dirimu untuk menggantikan. Arga terperanjat, memeluk bahu istrinya. Sinta, jangan bicara sembarangan. Ini bukan permainan. Namun Sinta hanya menatap suaminya dengan air mata yang jatuh deras. Mas, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kalau memang ada yang harus hilang, biar aku yang menggantikanmu. Dari luar rumah, suara lolongan panjang kembali terdengar. Angin semakin kencang, seakan menyambut pengorbanan yang baru saja diucapkan. Arga mengguncang bahu istrinya, wajahnya penuh panik. Sinta, kau tidak mengerti apa yang kau katakan. Ini bukan sekadar mati, ini menyerahkan jiwa. Mereka tidak hanya mengambil tubuh, tapi juga roh, selamanya. Sinta menatap suaminya dengan tatapan lembut namun tegas. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi bibirnya tidak bergetar sedikit pun. Aku tahu, Mas. Tapi kalau aku harus memilih antara melihatmu direnggut makhluk itu atau aku yang pergi, aku akan memilih pergi. Cinta kita tidak akan pernah hilang, meski rohku yang ditukar. Makhluk berbalut kain hitam itu tertawa pelan, suara seraknya menggema hingga membuat dinding rumah bergetar. Kesetiaan, pengorbanan, darah yang rela, inilah yang kami tunggu. Bayangan lain mulai bermunculan di balik pintu. Wujud-wujud gelap tanpa wajah, hanya mata merah yang berkilat, mengintip ke dalam rumah. Suara mereka bergema seperti 1000 bisikan sekaligus. Serahkan, serahkan, serahkan. Arga berusaha menarik Sinta ke belakang, tapi entah dari mana, kaki Sinta seolah terkunci ke lantai. Ia tidak bisa bergerak, matanya menatap lurus ke arah sosok kain hitam itu. Mas, mungkin ini memang sudah jalanku. Aku hanya ingin kau hidup, selamat. Arga berteriak putus asa. Tidak, aku yang harusnya menanggung kutukan ini. Bukan kamu. Namun di saat yang sama, lampu minyak tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara makhluk-makhluk itu semakin dekat, hingga napas dingin mereka terasa di tengkuk. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Hanya suara hujan deras dan bisikan makhluk-makhluk itu yang terdengar, membuat bulu kuduk meremang. Sinta masih berdiri tegak, tubuhnya gemetar tapi wajahnya penuh tekad. Arga meraba-raba dalam gelap, mencoba meraih tangan istrinya. Sinta, pegang tanganku. Jangan lepaskan aku, teriaknya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dingin luar biasa menyentuh kulit mereka, seperti es yang merayap masuk ke tulang. Dari tengah ruangan, api kecil berwarna biru menyala sendiri, cukup untuk memperlihatkan wajah-wajah samar yang melayang di udara, roh-roh yang entah sudah berapa lama terperangkap dalam perjanjian itu. Wajah mereka pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka seakan menjerit tanpa suara. Sinta menutup mulutnya menahan tangis, sementara Arga hanya bisa terdiam, ketakutan melumpuhkan dirinya. Sosok tinggi berbalut kain hitam melangkah maju. Suara kakinya seperti hentakan guntur di lantai kayu. Waktunya, pilihannya sudah dibuat, gumamnya dengan suara berat. Tangannya yang panjang dan kurus menjulur ke arah Sinta. Arga menjerit, jangan, ambil aku yang dipilih. Namun makhluk itu berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Kau, sudah ditakdirkan. Tapi dia, rela. Itu membuat jiwanya lebih manis untuk dipersembahkan. Bisikan ribuan suara kembali menggema. Rela, rela, rela. Sinta menoleh ke Arga, senyumnya getir meski air matanya tak berhenti jatuh. Mas, jangan melawan. Aku sudah memilih. Demi kau, demi cinta kita.
Dan seketika, lantai kayu di bawah kaki Sinta mulai retak, membuka celah hitam pekat yang menganga, seakan menunggu untuk menelan tubuhnya. Retakan di lantai semakin melebar, menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan Sinta bulat-bulat. Dari dalam celah hitam itu keluar hawa busuk bercampur dengan suara-suara lirih, seolah ribuan orang sedang merintih di dasar kegelapan. Sinta berusaha menahan ketakutannya, meski tubuhnya mulai tersedot perlahan ke arah celah itu. Tangannya terulur ke arah Arga. "Mas, pegang aku, jangan lepaskan," teriaknya putus asa. Arga segera meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Tubuhnya ia tarik sekuat tenaga. "Aku tidak akan biarkan kau pergi, Sinta. Lebih baik aku yang jatuh ke dalam sana." Namun semakin kuat Arga menarik, semakin besar celah itu terbuka, dan hawa kegelapan menyeruak memenuhi ruangan. Wajah-wajah roh yang melayang kini menjerit nyaring, seolah menyambut korban baru. Sosok berbalut kain hitam hanya berdiri memandang, seolah menikmati penderitaan mereka. Dengan suara yang terdengar bagaikan ribuan bisikan sekaligus, ia berkata, "Pengorbanan yang lahir dari cinta adalah tumbal yang paling sempurna." Sinta menatap suaminya dengan air mata bercucuran. "Mas, lepaskan aku. Kalau kau terus menahan, kita berdua akan ikut tertarik ke dalam. Aku tidak mau kehilanganmu." Arga menggeleng keras, air matanya jatuh deras. "Tidak, kita selalu bersama. Kau tidak boleh meninggalkanku." Tiba-tiba, tangan Sinta yang digenggam Arga terasa semakin dingin, semakin rapuh. Ia tersenyum lirih di antara tangisnya. "Aku mencintaimu, Mas, selamanya." Dan dalam sekejap, cengkeraman itu terlepas. Tubuh Sinta tersedot masuk ke dalam kegelapan, terjun ke jurang tak berujung. Celah hitam itu menutup dengan suara dentuman keras, meninggalkan Arga yang terjatuh berlutut, menjerit memanggil nama istrinya. Rumah kembali sunyi, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Namun Arga tahu, ia baru saja kehilangan segalanya. Arga masih berlutut di lantai yang kini kembali utuh, tempat terakhir istrinya menghilang. Tubuhnya gemetar, tangannya meraba kayu itu, seolah masih bisa merasakan hangat Sinta di sana. Namun yang tersisa hanyalah dingin menusuk. "Tidak, tidak, Sinta!" teriaknya parau. Makhluk berbalut kain hitam itu berdiri diam di sudut ruangan, menatap Arga dengan mata merahnya yang menyala. Senyumnya samar, menyeramkan. Pengorbanannya diterima, perjanjian keluarga ini kini terpenuhi. Kau selamat, keturunanmu selamat, tapi ia menjadi milik kami. Arga mendongak dengan tatapan penuh amarah. "Kembalikan dia. Ambil aku, bukan dia. Aku mohon." Makhluk itu hanya tertawa lirih. Kesetiaan seperti itu sudah terlambat. Ia memilih dengan rela. Itu jauh lebih kuat daripada sekadar dipaksa. Ia adalah tumbal sempurna. Bayangan-bayangan gelap yang memenuhi ruangan mulai lenyap perlahan, bersama dengan suara bisikan dan jeritan. Rumah kembali sunyi, seakan semua itu hanyalah mimpi buruk. Tapi Arga tahu, semua nyata. Ia meraih kertas kuno yang masih tergeletak di lantai. Jemarinya bergetar saat menelusuri aksara-aksara tua itu. Di sudut bawah, samar-samar ia melihat tulisan tambahan yang tadi terabaikan. Jiwa yang dipersembahkan masih bisa dipanggil kembali, dengan harga yang lebih gelap. Arga menelan ludah, matanya melebar. Hatinya yang hancur kini dipenuhi oleh satu hal, tekad. "Aku akan membawamu kembali, Sinta, meski harus masuk ke neraka sekalipun." Malam berganti pagi, tapi rumah Arga tetap suram. Tirai jendela tertutup rapat, udara dingin masih terasa meski matahari sudah meninggi. Arga duduk di meja dengan wajah letih, matanya merah karena tak tidur semalaman. Kertas kuno itu terbentang di depannya, noda air mata mengaburkan sebagian aksara. Ia membaca ulang setiap kalimat dengan saksama, mencari petunjuk yang bisa membawanya pada Sinta. Matanya berhenti pada bagian bawah yang samar. Jiwa yang dipersembahkan masih bisa dipanggil kembali, dengan harga yang lebih gelap. Arga menatap tulisan itu lama.
Hatinya berperang antara rasa takut pada kutukan yang lebih buruk atau rasa cinta yang membuatnya rela melakukan apapun. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Arga terkejut. Siapa yang datang sepagi ini? Dengan langkah hati-hati ia membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh bungkuk, mengenakan selendang hitam. Matanya sayu, tapi sorotnya tajam menusuk. Arga, ucapnya lirih, seakan sudah tahu siapa yang ada di dalam. Arga terperanjat. Nenek, siapa Anda? Bagaimana Anda tahu nama saya? Perempuan tua itu tersenyum tipis. Aku tahu tentang perjanjian keluargamu. Aku tahu apa yang terjadi semalam. Kau kehilangan istrimu, bukan begitu? Darah Arga seakan berhenti mengalir. Ia hanya bisa mengangguk, wajahnya penuh curiga sekaligus harapan. Perempuan itu melangkah masuk tanpa diminta. Kalau kau ingin istrimu kembali, ada cara. Tapi ingat, setiap pintu ke dunia mereka tidak pernah terbuka tanpa bayaran yang lebih besar. Arga menelan ludah, suaranya bergetar. Apa yang harus aku lakukan? Katakan, aku akan lakukan apa saja. Perempuan itu menatapnya lama, lalu tersenyum dengan bibir bergetar. Kalau begitu, bersiaplah. Malam purnama berikutnya, kau harus turun ke hutan larangan. Di sanalah jalan menuju kegelapan terbuka. Tapi ingat, yang kembali tak akan pernah sama. Malam purnama akhirnya tiba. Bulan bulat sempurna menggantung di langit, cahayanya menembus celah pepohonan hutan larangan yang jarang disentuh manusia. Suasana hutan begitu sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar samar. Arga melangkah dengan membawa obor kecil, wajahnya dipenuhi tekad bercampur ketakutan. Di tangannya ia menggenggam kertas kuno itu, bersama sebuah kantong kain berisi sesajen yang diberikan perempuan tua misterius. Langkahnya berat, tapi hatinya hanya dipenuhi satu hal, membawa Sinta kembali. Semakin dalam ia masuk ke hutan, udara menjadi dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti tanah. Aroma anyir tercium samar, seolah darah lama mengendap di antara pepohonan. Arga menggigil, namun terus melangkah. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah batu besar berlumut, seperti altar kuno. Tulisan-tulisan aneh terukir samar di permukaannya, sebagian sudah retak dimakan usia. Saat ia menaruh obor di samping batu, bayangan pepohonan seolah bergerak sendiri, membentuk wujud-wujud aneh. Arga membuka gulungan kertas, membacakan mantra yang tertulis di bagian bawahnya. Suaranya bergetar, tapi ia memaksa melanjutkan. Tiba-tiba tanah di bawah altar bergetar pelan. Dari celah-celah tanah muncul asap hitam yang berputar, membentuk pusaran di udara. Angin kencang bertiup, hampir memadamkan obornya. Sin, aku datang menjemputmu, bisiknya dengan suara parau, air mata menetes di pipi. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar suara perempuan tua itu dari balik kegelapan hutan. Ingat, Arga, pintu sudah terbuka. Tapi setiap jiwa yang kembali harus ditukar dengan sesuatu yang sama berharganya. Arga terdiam, tangannya gemetar. Apa maksudmu? Perempuan itu muncul dari balik kabut, matanya menyala samar. Ia tersenyum menakutkan. Jika kau ingin Sinta kembali, bersiaplah kehilangan sesuatu yang tak pernah kau bayangkan. Pusaran asap hitam di atas altar semakin membesar, berputar seperti lubang raksasa yang menelan cahaya bulan. Dari dalamnya terdengar jeritan samar, suara orang-orang yang terjebak di dunia kegelapan. Di antara jeritan itu, Arga mendengar suara yang paling ia kenal. Mas, Arga, Sinta. Arga terisak, lututnya hampir lemas. Ia berusaha menatap lebih dekat ke dalam pusaran, dan samar-samar melihat wajah istrinya. Pucat, matanya sayu, tapi jelas itu Sinta. Ia mengulurkan tangannya seolah meminta pertolongan. Mas, tolong aku, gelap di sini, dingin sekali. Arga langsung mencoba masuk ke dalam pusaran, tapi perempuan tua itu menahan lengannya dengan cengkeraman kuat meski tubuhnya ringkih. Jangan gegabah. Kalau kau masuk begitu saja,
kau tidak akan pernah kembali. Arga menoleh dengan marah. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku mendengar dia. Dia butuh aku. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Ingat, jiwa yang kembali harus ditukar. Kau harus menyiapkan penggantinya. Arga membeku. Kata-kata itu menusuk dadanya seperti belati. Pengganti. Perempuan tua itu mengangguk perlahan. Jiwa yang sebanding. Satu kehidupan untuk kehidupan lain. Kau siap melakukannya. Arga terdiam, hatinya berperang. Ia tidak bisa membayangkan membunuh orang lain demi menukar Sinta. Namun suara lirih istrinya kembali terdengar, semakin lemah. Mas, jangan biarkan aku sendirian. Air mata Arga jatuh deras. Ia menatap pusaran hitam itu dengan mata penuh tekad. Kalau begitu, biar aku saja. Biarkan aku yang jadi penggantinya. Kabut berputar semakin kencang, seolah merespons kata-kata Arga. Perempuan tua itu tersenyum tipis, namun sorot matanya aneh, seperti menunggu momen yang memang sudah ia rencanakan sejak awal. Arga berdiri di depan pusaran hitam, wajahnya basah oleh air mata. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap melangkah ke dalam. Kalau harus ada jiwa yang ditukar, ambil aku. Lepaskan Sinta. Teriaknya dengan suara parau. Pusaran itu berputar semakin cepat. Dari dalamnya, suara-suara aneh bergema, seakan sedang menertawakan pengorbanannya. Sinta terlihat semakin jelas, wajahnya penuh air mata, namun tangannya terulur ke arah Arga. Mas, jangan. Jangan lakukan itu, seru Sinta dari dalam kegelapan. Arga berhenti, hatinya tercabik. Aku tak bisa membiarkanmu menderita di sana. Biarkan aku menggantikanmu. Namun tiba-tiba, perempuan tua itu menahan tubuh Arga dengan kekuatan luar biasa. Sorot matanya yang tadinya sayu kini tajam bagai mata predator. Bodoh. Kalau kau masuk, kau hanya akan menambah korban. Mereka tidak akan melepaskan Sinta begitu saja. Mereka akan menelan kalian berdua. Arga terperangah, menatap perempuan itu dengan wajah bingung. Tapi kau bilang, harus ada jiwa pengganti. Perempuan itu tersenyum miring, suaranya rendah. Ya, tapi bukan jiwamu. Mereka hanya mau jiwa yang masih terikat padamu. Jiwa yang rela menggantikanmu, sama seperti Sinta dulu. Arga tercekat, darahnya seakan membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Maksudmu? Perempuan tua itu menatap lurus ke dalam pusaran, lalu kembali ke wajah Arga. Maksudku, hanya Sinta yang bisa memilih. Ia yang harus rela lagi. Jika dia tak rela, maka jiwa kalian berdua akan hilang. Selamanya. Suara Sinta dari dalam pusaran makin lemah. Mas, aku tidak sanggup lagi. Arga jatuh terduduk, memeluk kepalanya. Ia merasa terjebak tanpa jalan keluar, antara cinta yang ingin ia selamatkan, dan kenyataan bahwa istrinya mungkin memang sudah ditakdirkan menjadi tumbal. Pusaran bergetar semakin kuat, seolah waktu hampir habis. Arga merangkak mendekat ke tepi pusaran, matanya menatap lurus ke wajah pucat istrinya di dalam kegelapan itu. Angin hitam menderu, hampir menelan suaranya, tapi ia berteriak sekuat tenaga. Sinta, dengar aku. Kau harus melawan. Jangan biarkan mereka menahanmu di sana. Sinta menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Wajahnya terlihat semakin samar, seolah tubuhnya perlahan larut dalam kegelapan. Mas, aku lelah, tubuhku dingin, mereka memanggilku terus, aku takut. Arga meninju tanah, suaranya pecah. Jangan menyerah. Ingat aku, Sin. Ingat semua yang kita lewati bersama. Semua janji kita. Aku tak bisa hidup tanpamu. Suara-suara dari dalam pusaran mulai menggema, lebih keras, menutupi suara Arga. Rela, biarkan dia tetap milik kami. Arga menutup telinganya, lalu kembali berteriak. Sinta, kau tidak sendiri. Aku ada di sini. Aku akan menukar nyawaku kalau perlu. Mata Sinta melebar. Tubuhnya bergetar. Tidak, Mas. Kau harus hidup. Aku tidak mau kau masuk ke sini. Kalau ada yang harus pergi, biarkan aku saja.
Biarkan aku jadi penggantimu, sekali lagi. Arga terperangah, hatinya bagai ditusuk ribuan duri. Tidak, Sinta, jangan. Aku tidak mau kau berkorban lagi. Aku. Sebelum ia selesai bicara, cahaya biru menyala dari dalam pusaran, menyilaukan matanya. Sosok Sinta mulai ditarik lebih dalam, namun senyumnya muncul di wajah pucatnya. Maafkan aku, Mas, ini jalanku, aku akan jadi tumbal agar kau tetap selamat. Tidak, Arga menjerit, mencoba meraih tangannya, tapi yang ia pegang hanya kabut hitam. Pusaran bergetar hebat, jeritan roh bergema keras, dan dalam sekejap, sosok Sinta menghilang bersama cahaya itu. Pusaran hitam itu berputar makin cepat, lalu perlahan mengecil hingga akhirnya menutup rapat. Tanah berhenti bergetar, kabut surut, dan hutan kembali sunyi. Hanya obor kecil Arga yang berkelip tertiup angin. Arga terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal. Tangannya masih terulur ke udara, seakan Sinta masih di sana. Namun yang tersisa hanya kehampaan. Sinta, bisiknya parau. Air matanya jatuh, membasahi tanah di bawah altar. Kau benar-benar pergi. Perempuan tua itu berdiri tak jauh darinya, sorot matanya penuh arti. Ia telah memilih, Arga. Ia rela menjadi tumbal. Dengan begitu, kau dan garis keturunanmu selamat dari kutukan. Arga menoleh dengan tatapan penuh amarah. Selamat, kau pikir aku akan merasa selamat? Hidupku hancur. Apa gunanya aku selamat kalau tanpa Sinta? Perempuan tua itu hanya tersenyum samar, seakan sudah menduga jawaban itu. Itulah harga dari perjanjian yang dibuat leluhurmu. Kau tak bisa melawannya. Yang bisa kau lakukan hanyalah menerima. Arga menunduk, tubuhnya goyah. Dalam pikirannya, suara Sinta masih terngiang, suara terakhirnya yang penuh cinta namun juga penuh perpisahan. Ia merasa dadanya kosong, seakan separuh jiwanya ikut terseret ke kegelapan. Malam itu, ia pulang dengan langkah terlatih. Rumah yang dulu hangat terasa asing, dingin, dan sunyi. Setiap sudut mengingatkannya pada Sinta. Gelas teh yang belum sempat ia minum, kain selimut di kursi, bahkan aroma samar wangi tubuh istrinya masih tertinggal. Arga duduk sendirian di lantai ruang tamu, menggenggam gulungan kertas kutukan. Matanya kosong, tapi bibirnya berbisik pelan. Kalau aku tak bisa hidup tanpamu, Sin, mungkin aku harus mencari jalan lain. Hari-hari setelah pengorbanan Sinta terasa seperti neraka bagi Arga. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Suara hujan atau angin malam selalu membuatnya teringat pada jeritan Sinta dari dalam pusaran. Suatu malam, ia kembali membuka gulungan kertas kutukan itu. Kali ini, ia membaca setiap simbol hingga ke ujung paling bawah, bagian yang hampir terhapus. Matanya melebar saat menemukan tulisan samar. Jika jiwa yang dipersembahkan ingin disusul, maka darah keturunannya sendiri harus menjadi kunci. Arga terdiam. Ia menggenggam kepalanya, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menembus kesadarannya bagai pedang tajam. Darah, keturunanku, gumamnya. Bayangan wajah Sinta muncul di pikirannya, senyumnya, pengorbanannya. Hatinya lah yang kini dipenuhi dengan keputusasaan. Jika untuk kembali bersama Sinta ia harus kehilangan segalanya, termasuk darah dagingnya sendiri, apakah ia akan sanggup? Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi di pintu rumah. Pelan, teratur, seperti malam ketika perempuan tua itu pertama kali datang. Tok, tok, tok. Arga membuka pintu. Dan benar, perempuan itu berdiri di sana, wajahnya samar dalam gelap. Ia tersenyum dingin. Arga, kau sudah membaca bagian terakhir, bukan? Arga menelan ludah, tubuhnya gemetar. Apa maksudnya? Apa benar kalau aku ingin menyusul Sinta, aku harus mengorbankan darah keturunanku sendiri? Perempuan itu mengangguk pelan. Itulah jalan satu-satunya. Jiwa yang rela tidak bisa dipanggil kembali, kecuali kau sendiri ikut masuk. Dan untuk itu, kau harus menyerahkan kunci, darahmu sendiri, atau darah dari darahmu.
Arga terduduk, wajahnya tertutup kedua tangannya. Tangisnya pecah, bercampur dengan tawa histeris. Hidup macam apa ini? Semua jalannya buntu. Perempuan itu hanya menatapnya dengan tatapan tajam, lalu berbisik. Tidak ada jalan yang buntu, hanya harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Malam itu bulan sabit menggantung pucat di langit. Di dalam rumah kayu yang kini seperti makam hidup, Arga duduk termenung di depan meja. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tangannya berlumuran tinta dari coretan-coretan ritual yang ia tulis di dinding. Di hadapannya tergeletak foto pernikahannya dengan Sinta. Ia membelai wajah istrinya di foto itu dengan jari gemetar. "Tunggu aku, Sin, aku akan datang padamu, meski harus melanggar semua batas manusia." Namun pikiran Arga terus diguncang. Ia tidak punya anak, tidak punya keturunan. Satu-satunya darah yang bisa dijadikan kunci adalah darahnya sendiri. Ia mengambil pisau dari dapur, menatap pantulan wajahnya yang kosong di bilahnya. Kalau hanya ini caranya, biarlah darahku sendiri jadi jalan. Saat ia hendak menggoreskan pisau ke lengannya, angin dingin menerpa, memadamkan lampu minyak. Dari kegelapan, suara perempuan tua itu terdengar lagi. "Tidak cukup, Arga." Arga terhenti, napasnya tersengal. "Apa maksudmu?" Sosok perempuan tua itu muncul perlahan dari sudut ruangan, matanya berkilat menyeramkan. "Darahmu bisa membuka pintu, tapi tidak cukup kuat untuk menahan jalan agar kau bisa melintas. Kau butuh pengorbanan yang lebih besar." Arga menggertakkan giginya, amarah dan putus asa bercampur jadi satu. "Pengorbanan apa lagi yang kau mau dariku? Aku sudah kehilangan istriku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Perempuan itu tersenyum tipis. "Kau salah, kau masih punya dirimu. Kau masih punya jiwa. Kalau kau ingin menyusulnya, kau harus menyerahkan bukan hanya darah, tapi juga hidupmu sendiri. Kau harus mati agar bisa masuk ke dunia tempat Sinta berada." Arga membeku. Pisau di tangannya bergetar hebat. "Jadi, aku harus benar-benar mati," bisiknya. Perempuan tua itu mendekat, wajahnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Ya, dan jika kau melakukannya, tidak ada jalan kembali." Arga menghabiskan malam itu menyiapkan ritual terakhir. Ruang tamu rumahnya kini dipenuhi simbol-simbol darah yang digoreskan di lantai, dinding, bahkan pintu. Obor kecil ia letakkan di setiap sudut ruangan, membuat bayangan-bayangan panjang menari seperti iblis. Di tengah ruangan ia menaruh foto pernikahannya dengan Sinta, kain putih milik istrinya, dan segelas air yang ia campur dengan beberapa tetes darahnya sendiri. Suasana begitu mencekam, seakan rumah itu berubah menjadi altar pengorbanan. Arga duduk bersila di lantai, tubuhnya gemetar. Ia mengangkat pisau ke dada, menatap tajam pada foto Sinta. Air matanya menetes. "Sin, aku tak bisa hidup tanpamu. Kalau harus mati untuk bisa bersamamu, biarlah. Aku rela." Tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah jendela. Obor-obor padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Suara perempuan tua itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Arga, jangan ragu. Begitu darah terakhirmu menetes ke tanah, pintu akan terbuka. Kau akan menyusulnya." Arga menghela napas panjang, menutup mata. Jemarinya menggenggam erat gagang pisau. Tubuhnya bergetar antara takut dan pasrah. Namun sebelum ia menghunuskan pisau ke dadanya, sebuah suara lirih terdengar dari kegelapan. "Mas." Arga terhentak, matanya terbuka lebar, mencari sumber suara. Itu suara yang ia kenal, suara yang ia rindukan, suara Sinta. "Sin, Sinta, kau di mana?" Arga berteriak, air matanya mengalir deras. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Jangan lakukan itu, Mas, jangan susul aku." Arga memutar tubuhnya ke segala arah, matanya liar menembus gelap. Aku tak bisa hidup tanpamu." Namun yang terdengar hanya bisikan, samar, penuh kepedihan. "Kalau kau ikut ke sini, siapa yang akan hidupkan kenangan kita?" Pisau di tangan Arga terjatuh,
beradu keras dengan lantai kayu. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Ia mulai tak tahu lagi mana suara asli, mana ilusi. Arga berlutut di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Suara Sinta terus menggema di telinganya, bercampur dengan bisikan-bisikan asing yang makin lama makin keras. Mas, hidup teruslah, demi aku. Tidak, kau harus ikut padanya. Jangan biarkan dia sendiri. Arga, kalau kau mati, semuanya sia-sia. Arga, tikam dirimu, buka pintunya. Suara-suara itu bertabrakan dalam kepalanya, membuatnya menjerit dan menghantamkan kepalanya ke lantai. Darah segar menetes, membasahi simbol-simbol ritual. Dalam keadaan linglung, ia melihat sosok samar Sinta berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya penuh kesedihan. Mas, kumohon, jangan lakukan ini. Arga merangkak mendekat, tangannya terulur, namun sosok itu semakin menjauh. Jangan tinggalkan aku lagi, Sin. Aku janji, aku akan menyusulmu. Aku rela mati. Sosok Sinta menangis, namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat menyeramkan, matanya hitam pekat, mulutnya merobek lebar hingga ke pipi. Kalau begitu, matilah bersamaku. Arga terjatuh ke belakang, menabrak kursi hingga tubuhnya terbentur keras. Napasnya memburu, sementara bayangan sosok Sinta itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan. Dari kegelapan, suara perempuan tua itu kembali terdengar, tenang namun menusuk. Kau lihat, Arga, ia menunggumu. Jangan buang waktu lagi. Tikam dadamu, dan segalanya akan berakhir. Arga menatap pisau yang tergeletak di lantai, kilat bilahnya tampak seperti cahaya terakhir dalam kegelapan. Dengan tangan bergetar, ia meraihnya kembali. Air matanya bercucuran, bibirnya bergetar saat berbisik. Sinta, kalau ini satu-satunya jalan, aku akan datang padamu. Pisau itu kini menempel di dada Arga. Ujungnya menusuk tipis kulit, meninggalkan garis merah kecil. Nafasnya terengah, tangan gemetar, sementara air matanya tak berhenti jatuh. Sin, aku akan ikut denganmu, bisiknya lirih. Namun sebelum ia mendorong pisau lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara lain, lebih lembut, lebih nyata, seperti bisikan hangat di telinganya. Mas, hidup yang kau punya, itu hadiah terakhir dariku. Jangan buang. Arga terhenti. Tangannya bergetar makin keras. Suara itu berbeda dengan bisikan menyeramkan sebelumnya. Suara itu penuh cinta, suara Sinta yang asli. Kalau kau mati, Mas, pengorbananku akan sia-sia. Aku rela jadi tumbal agar kau bisa terus hidup. Jangan kotori pengorbananku. Arga terisak, pisau terlepas dari tangannya dan jatuh beradu dengan lantai. Tubuhnya lunglai, wajahnya menempel di lantai yang penuh simbol darah. Tapi aku tak sanggup tanpamu, Sin, aku hampa. Tiba-tiba api obor yang tadi padam menyala kembali, satu persatu. Cahaya temaram memenuhi ruangan, menyingkap bayangan perempuan tua yang berdiri tak jauh darinya. Tatapan matanya kini tampak lebih tajam, penuh kemarahan. Kau bodoh, Arga, pekiknya, suaranya menggelegar. Dia sudah jadi milik kami. Kalau kau menolak, semua pengorbananmu tidak ada artinya. Kau akan hidup, tapi dalam siksaan abadi. Arga menatap perempuan tua itu dengan mata merah, wajahnya penuh putus asa. Kalau memang begitu, biarlah aku hidup dalam siksaan, asalkan aku tidak mengkhianati pengorbanan Sinta. Perempuan tua itu mendesis marah, tubuhnya bergetar, lalu berubah samar, seperti bayangan yang terbakar dari dalam. Matanya menyala merah, mulutnya terbelah hingga telinga. Kau akan menyesal, Arga. Sejak malam itu, Arga tidak pernah lagi melihat perempuan tua itu, tetapi kutukan yang diucapkannya mulai terasa. Setiap malam, suara tangisan Sinta terdengar dari sudut rumah. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari kamar, bahkan kadang tepat di telinga Arga saat ia mencoba tidur. Mas, dingin sekali di sini. Mas, kenapa kau biarkan aku sendiri? Arga sering terbangun dengan tubuh basah kuyup, meski ia tidak tahu apakah itu keringat atau air yang entah dari mana datangnya.
Kadang ia mendapati jejak kaki basah menempel di lantai menuju ranjangnya. Di siang hari pun, kutukan tak berhenti. Bayangan Sinta kerap muncul di kaca jendela, tersenyum samar lalu menghilang. Suara langkah kakinya terdengar di belakang Arga, padahal tak ada siapapun. Suatu malam, Arga duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahannya. "Sin, kau benar-benar ada di sini, kan? Kau masih bersamaku." Dan saat itu, suara lembut Sinta terdengar lagi, berbeda dari sebelumnya. "Ya, Mas, aku selalu bersamamu." Arga menoleh, dan di kursi sebelahnya duduk sosok Sinta. Pucat, rambutnya kusut, matanya sayu, tapi senyum di bibirnya sama seperti dulu. Arga terisak, menggenggam tangannya. Dingin, basah, namun nyata. "Aku tidak peduli kalau ini kutukan," bisik Arga dengan mata berlinang. "Asal bisa bersamamu, aku rela." Sosok Sinta tersenyum, namun senyum itu perlahan berubah kaku. Matanya kosong, hitam, dan suaranya berubah berat. "Kalau begitu, temani aku di tempatku." Tangan dingin itu mencengkeram lebih kuat, kuku-kuku panjang menancap ke kulit Arga. Arga terkejut, tapi tak melawan. Air matanya justru jatuh semakin deras. "Kalau memang itu jalannya, aku pasrah, Sin." Cengkraman dingin itu semakin kuat, menarik Arga dari kursinya. Ia meronta sejenak, tapi tak sungguh-sungguh melawan. Matanya justru memandang sosok Sinta dengan penuh kerinduan. "Sin, kalau ini akhirku, aku rela," bisiknya parau. Tiba-tiba, lantai rumah retak, membentuk celah gelap yang dalam tak berdasar. Dari dalamnya keluar hembusan angin busuk bercampur bisikan-bisikan aneh. Tangan sosok Sinta berubah makin panjang, menyeret Arga menuju celah itu. Arga hanya sempat menatap sekali lagi foto pernikahan mereka yang terjatuh dari meja, kaca bingkainya pecah. Air matanya menetes, lalu ia berbisik untuk terakhir kalinya. "Cintaku padamu, lebih kuat dari hidupku." Dalam sekejap, tubuhnya tertarik masuk ke dalam kegelapan. Jeritan pendek terdengar, lalu sunyi. Celah itu menutup, lantai kembali utuh seolah tak pernah retak. Rumah menjadi hening, hanya menyisakan bau darah dan bunga melati yang samar. Di meja, foto pernikahan Arga dan Sinta masih tergeletak, retak namun menampilkan senyum bahagia mereka. Dan di kursi ruang tamu, samar terlihat sosok perempuan tua duduk, tersenyum puas. Perjanjian terpenuhi, tumbal sudah lunas, tapi cinta selalu menuntut lebih. Lalu ia lenyap, meninggalkan rumah kosong yang kini membeku dalam kutukan. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.